Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alekianda Portogita Mubolon dengan NPM 2106750276. Saya dari kelas Kalkulus E dan kali ini saya akan membahas aplikasi kalkulus dalam situasi pandemi seperti sekarang. Oke, langsung aja kita lanjut ke videonya. Nah, di masa pandemi COVID-19 sekarang, kalian pasti sering dengar nih, atau mungkin pernah ngeliat berita kayak prediksi melonjaknya pasien COVID di tahun 2021, atau mungkin prediksi menurunnya pasien COVID pada bulan Agustus gitu. Nah, sebenarnya peneliti itu dapat prediksi-prediksi tersebut itu dari mana sih gitu kan? Nah, jadi sebelum kita bahas itu, kita nih bisa sebenarnya memodelkan ya pandemi sekarang itu dalam model matematika. SIR model itu adalah salah satu framework pemodelan matematika yang sering digunakan oleh peneliti-peneliti untuk memodelkan situasi pandemi seperti pandemi sekarang. Nah, jadi apa itu SIR model? Sebenarnya SIR model itu konsepnya simple. Dia membagi semua populasi itu menjadi 3 bagian. Yang pertama itu S. S itu adalah susceptible. Susceptible adalah semua populasi orang yang berpotensi terkena virus tersebut atau penyakit tersebut gitu. Dan yang kedua itu ada I atau I, infected. Infected adalah semua orang, populasi dari semua orang yang sudah terkena penyakit tersebut dan dia juga bisa menularkan penyakit tersebut ke orang lain. Dan yang terakhir itu ada R atau remove. Nah, remove itu adalah orang yang entah dia sudah sembuh dari penyakit tersebut atau dia tidak survive atau meninggal karena penyakit tersebut. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut nih, bagaimana sih kita menganalisis suatu pandemi dari waktu ke waktu. Nah, mari kita lihat dulu grafik berikut. Nah, ini adalah grafik pasien terinfeksi COVID di Indonesia dari waktu ke waktu. Nah, sebelum kita bisa nih mau menganalisis atau memprediksi nih bagaimana sih suatu virus tersebar dari waktu ke waktu, kita perlu tahu nih apa? Iya, kita perlu tahu tren dari virus tersebut, entah dia naik atau dia turun gitu kan dalam suatu waktu. Gimana cara kita memodelkannya si tren tadi dalam matematika? Iya, benar, dengan turunan pertama dari grafik tersebut. Ya, kalau kita tahu nih misalkan dalam suatu waktu, gradiennya itu positif. Oh, berarti ya di suatu waktu tersebut itu kasusnya sedang naik atau yang terinfeksi sedang naik gitu kan. Atau mungkin kalau dia negatif gradiennya, oh berarti sedang turun. Begitu juga seterusnya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, si S, I, dan R ini ya, turunan pertamanya terhadap waktu tentunya, itu gimana sih persamaannya? Apa yang bisa kita dapatkan nih? Nah, yang perlu diketahui dari SIR model ini, dia ada beberapa asumsi nih. Jadi yang pertama itu N itu konstan, atau total populasi itu konstan. Jadi S tambah I tambah R di waktu kapanpun itu selalu nilai yang tetap gitu. Dan yang kedua itu orang yang sudah sembuh dari infeksi atau dia sudah masuk nih ke golongan remove gitu, dia tidak bisa terinfeksi lagi. Nah, inilah ada persamaan diferensialnya dari 3 S, I, dan R tadi gitu terhadap waktu. Kita akan bedah satu-satu. Nah, yang pertama DS per DT. Apa sih DS per DT? Yaitu adalah ya laju peningkatan S per satuan waktu gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa nilainya minus? Nah, kenapa minus? Ya, karena gini, misalkan nih dalam waktu pertama gitu kan adanya pandemi, di susceptibles itu ada 4 orang yang berpotensi terkena virus. Nah, ternyata 1 orang sudah terinfeksi. Nah, seiring berjalannya waktu, susceptible akan berkurang karena dia akan masuk ke golongan yang sudah terinfeksi nih. Gitu juga seterusnya. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, apa itu A? A adalah ya number of contacts per infected person per day. Atau bisa dibilang ya suatu orang terinfeksi itu dia bisa mengkontak berapa orang sih supaya jadi terinfeksi lagi gitu. Nah, jadi kita bisa dapatkan nih variabel A nih yang dipengaruhi, faktor-faktor yang mempengaruhinya apa sih? Oke, yang pertama jelas jarak antara orang yang terinfeksi dengan yang berpotensi terinfeksi. Yang kedua itu kalau dia misalkan rajin cuci tangan nih, tentu dia berpotensi terinfeksinya semakin kecil gitu kan. Dan yang ketiga memakai masker. Nah, kalau A itu semakin menurun, seperti kita lihat tadi, pasti S akan semakin lambat berkurangnya, gitu.
Nah, yang kedua itu ada DR per DT. DR per DT adalah ya laju peningkatan si R yang remove per satuan waktu. Kenapa dia positif? Karena ya dia meningkat gitu kan. Misalkan ada orang yang sembuh nih dari terinfeksi, dia pindah ke remove. Oh, dia nambah berarti kan. Begitu juga seterusnya. Nah, semakin B-nya meningkat gitu, si B ini adalah apa? B itu adalah 1 per waktu pulih dari virus tersebut. Misalkan di COVID-19 itu kurang lebih 14 hari gitu kan waktu pulihnya. Nah, kalau si B semakin meningkat, R-nya juga semakin cepat bertambah. Dengan kata lain ya, semakin cepat yang sembuh gitu. Nah, selanjutnya itu ada DI per DT. DI per DT itu apa? Yaitu adalah ya laju peningkatan I per satuan waktu. Kenapa dia kayak kombinasi gitu kan antara dua persamaan tadi? Iya, karena gini aja, lihat aja. Karena kalau misalkan yang berpotensi tadi, susceptible tadi itu, dia terinfeksi, dia akan masuk ke golongan terinfeksi, maka dia akan bertambah nih. Nah, digambarkan dari A kali SI, dia positif kan, bertambah. Nah, tapi kalau dia sembuh, dia akan berkurang nih, yang terinfeksi, dia masuk ke golongan remove. Jadi kurang B kali I. Kurang lebih begitu penjelasannya. Nah, jadi sekarang gimana sih grafik dari tiga persamaan ini? Nah, ini adalah grafik dari persamaan SI dan R terhadap waktu ya. Nah, kalau kita lihat, itu si grafik S yang warna biru, itu kan dia selalu menurun tuh. Nah, dia pas banget nih digambarkan oleh turunan pertamanya, dia selalu minus. Karena selalu minus, oh dia akan, grafiknya akan turun terus. Begitu juga dengan R, karena dia positif, dia akan naik terus gitu kan. Yang digambarkan dengan hijau. Yang terakhir adalah I. DI per DT itu kan, dia kadang bisa naik, kadang bisa turun karena dia tergantung dari nilai DS per DT dan DR per DT. Misalkan kalau si yang susceptible lebih banyak, dia akan cenderung naik. Tapi kalau susceptible yang remove lebih banyak gitu kan, dia akan turun grafiknya. Begitu. Nah, ini adalah ketika A-nya 1,1 dan B-nya 1,09 dengan 30 hari gitu waktunya. Gimana kalau kita ubah nih A dan B-nya dan T-nya? Oh, dia akan semakin landai, dan yang lihat yang terinfeksi akan semakin sedikit gitu kan, puncaknya akan semakin sedikit. Dan dia yang susceptible, yang terkena itu tidak semuanya jadinya. Nah, jadi kurang lebih iya penerapan dari kalkulus dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang ini itu bisa kita modelkan secara matematis dengan menggunakan SIR model seperti itu. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Salam.